Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana di 96,5 FM Pekanbaru. Bertemu lagi nih dengan saya Kamila Al-Halimi di salah satu program hits yang ada di radio kita Pemuda Sarjana, yaitu Celotehan Bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada sore hari ini, saya mau tahu dulu nih, apa kabar sih para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya sahabat pemuda. Nah, memang di masa pandemik seperti sekarang ini, kesehatan dan kebugaran tubuh kita harus selalu dipastikan dalam keadaan yang fit loh para sahabat pemuda sarjana. Hal tersebut tentu saja dikarenakan agar tubuh kita tidak mudah untuk terpapar virus COVID-19 yang sudah sangat meresahkan kita selama hampir sepanjang tahun 2020 saat ini loh sahabat pemuda. Maka dari itu nih, ada beberapa hal yang dapat sahabat pemuda lakukan untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit dan tidak mudah terpapar virus COVID-19 ini ya. Yang pertama ada memperbanyak minum air putih, menjaga pola makan yang sehat, meminum multivitamin untuk daya tahan tubuh, serta rutin berolahraga walaupun hanya dari dalam rumah saja ya sahabat pemuda. Oke, udah dulu nih ya kita membahas pandemi COVID-19 pada saat ini ya sahabat pemuda. Selanjutnya para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana di 96,5 FM Pekanbaru. Saya Kamila Al-Halimi akan menemani kalian semua selama 10 menit ke depan untuk mendengar celotehan bermanfaat dari saya. Oke, sore hari ini saya ingin membahas hal yang masih sering terjadi di pertemanan kita ya sahabat pemuda. Kira-kira apa sih para pendengar Radio Pemuda Sarjana yang mau saya bahas pada saat ini? Ya, saya akan membahas tentang perilaku tindakan body shaming yang masih sering kali terjadi di lingkungan pertemanan kita ya sahabat pemuda. Tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku secara sengaja ataupun tidak ya sahabat pemuda. Nah, para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana, disadari atau tidak, sebagian orang di sekitar kita masih melakukan tindakan body shaming melalui sebuah perkataan ataupun perbuatannya. Dan yang mengatakannya pun menganggap hal tersebut hanya sebagai candaan saja loh teman-teman. Tapi apakah kalian tahu nih sahabat pemuda, bahwa sebenarnya perilaku tersebut dapat membawa dampak yang negatif loh sahabat pemuda. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, para sahabat muda sarjana tahu nggak sih apa itu body shaming? Dan kalian tahu nggak sih kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam tindakan atau perilaku body shaming tersebut? Oke, baiklah, saya akan membahas di sini secara singkat dan jelas ya sahabat pemuda. Body shaming itu sendiri merupakan sebuah perilaku mengejek atau menghina seseorang dengan mengomentari bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan juga dari segi penampilannya ya. Dan hal tersebut tentu saja dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman. Nah, hal tersebut merupakan salah satu tindakan atau perilaku body shaming loh para sahabat muda sarjana. Walaupun mungkin hal tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak ya, tapi apakah kalian pernah mendengar, mengatakan, atau bahkan kalian pernah mendapatkan perkataan seperti yang tadi nih teman-teman? Tapi apa kalian tahu nggak sih, ternyata si korban tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah candaan belaka saja. Malah si korban menganggap hal tersebut sebagai sebuah hinaan yang membuat dirinya merasa tersinggung loh sahabat pemuda. Dan juga ternyata perilaku body shaming ini tidak hanya terjadi pada perempuan saja loh. Laki-laki pun bisa menjadi korban body shaming tersebut. Walaupun begitu, jika dibandingkan, maka perempuan lebih sering menjadi korban body shaming ini ya. Para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana di 96,5 FM Pekanbaru. Selain perkataan yang seperti digambar tadi, ternyata masih banyak loh perkataan-perkataan yang sering diucapkan oleh orang sekitar kita, secara sadar ataupun tidak. Hal tersebut seperti, kok makin kurus aja nih, makin parah aja tuh jerawatnya, teman ya kamu sekarang, dan masih banyak yang lainnya lagi loh sahabat pemuda. Dan mungkin omongan-omongan tersebut awalnya hanya berniat sebagai candaan
basa-basi saja, atau bahkan ada yang menganggapnya sebagai hal wajar dalam bentuk keakraban saja loh para sahabat pemuda sarjana. Tapi, hal tersebut tidak berlaku bagi si korban loh, karena korban merasa dihina dan tersinggung. Kalian tahu nggak sih, bisa jadi juga si korban merasa kondisi atau bentuk tubuh tersebut merupakan sebuah hal yang sensitif untuk dibahas ataupun menjadi sebuah hal yang tidak ingin diceritakan oleh orang lain loh sahabat pemuda. Oke, baiklah para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana, bahwa perkataan-perkataan body shaming tadi itu dapat membawa dampak buruk loh bagi psikologis si korban. Seperti yang pertama ada menurunnya tingkat kepercayaan diri. Yang kedua, menutup diri dari lingkungan sekitar. Ketiga, merasa malu untuk bertemu orang lain. Selanjutnya, dapat mengalami stres berkepanjangan yang akan berujung pada depresi loh sahabat pemuda. Pendengar setia Radio Pemuda Sarjana, ternyata tidak main-main loh perbuatan body shaming atau penghinaan fisik ini yang dilakukan secara langsung ataupun di media sosial. Hal tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian dan dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Jangto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, serta pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Lalu apa sih yang menjadi alasan body shaming masih ada dan berkembang di lingkungan sekitar kita ya? Ternyata hal tersebut dikarenakan adanya standar kecantikan yang dibuat oleh orang-orang di lingkungan masyarakat kita ini. Seperti memiliki badan yang harus langsing, bentuk tubuh yang harus tinggi, harus memiliki kulit yang putih bersih, paras wajah yang harus cantik, dan lain sebagainya. Padahal setiap orang itu cantik dengan caranya sendiri ya sahabat pemuda. Oke, baiklah, selanjutnya ada beberapa upaya nih yang bisa kita lakukan untuk menghentikan tindakan body shaming tersebut yang dapat dimulai dari diri kita sendiri dulu ya sahabat pemuda. Yang pertama ada, sadarilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pahamilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini ya teman-teman. Jika penampilan orang lain tidak sama atau berbeda dengan kita, bukan berarti ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, sahabat pemuda. Sadarilah bahwa setiap orang, termasuk diri kita sendiri, memiliki kekurangan dan tidak ada yang perlu disalahkan dari hal tersebut. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri, bahwa cobalah untuk menerima tubuh kita sendiri dan mengubah semua persepsi kita terhadap apa yang menjadi standar kecantikan yang dibuat oleh orang-orang di sekitar kita ya sahabat pemuda. Dengan begitu, kita akan lebih mudah menerima kondisi fisik kita dan juga orang lain tanpa perlu merasa harus menghakiminya ya sahabat pemuda. Selanjutnya, berhenti memberi julukan. Nah, mungkin para sahabat pemuda suka nih kadang-kadang memberi julukan seperti gendut, pendek, hitam, atau yang lainnya ya, yang tanpa sadar dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin hanya berniat sebagai candaan saja. Jadi mulai sekarang hindarin ya kata-kata seperti tadi itu. Yang terakhir itu ialah carilah topik yang lebih seru yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa ada yang menyakiti siapapun ya sahabat pemuda. Oke, baiklah, itu tadi hal-hal yang dapat menghentikan tindakan body shaming yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya sahabat pemuda. Para pendengar Radio Pemuda Sarjana di 96,5 FM Pekanbaru. Oke, baiklah para pendengar setia sahabat Radio Pemuda Sarjana,
Sepertinya itu tadi nih, seputar informasi tentang perilaku body shaming yang masih sering terjadi di sekitar kita. Dan ternyata gak kerasa nih, udah hampir 10 menit saja saya menemani kalian semua, para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana ya. Udah saatnya nih saya Kamila Al-Halimi pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan bermanfaat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan stay tune terus ya di Radio Pemuda Sarjana di 96,5 FM Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.